menarik buat teman-teman semua. Nah, di episode kali ini aku mau bahas beberapa jalur masuk perguruan tinggi negeri yang perlu kamu ketahui. Selepas lulus dari SMA atau sederajat, tentu akan banyak pertanyaan yang menghinggapi benak para lulusan SMA. Banyak yang bimbang antara melanjutkan ke perguruan tinggi negeri ataupun memilih untuk bekerja. Jika kamu termasuk mereka yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, kamu harus paham apa aja sih jalur masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, daripada penasaran, langsung disimak penjelasan berikut ya. Yang pertama, jalur SNMPTN. Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau SNMPTN ini bisa dikatakan merupakan jalur masuk idaman yang paling diinginkan oleh semua calon mahasiswa. Gimana enggak? Jalur SNMPTN ini bisa dibilang jalur undangan di mana para calon mahasiswa nggak perlu repot-repot ikut ujian atau tes untuk dapat diterima di suatu perguruan tinggi negeri. Jalur SNMPTN ini hanya mendasarkan penilaian penerimaan para calon mahasiswa menggunakan nilai rapor semasa sekolah dan juga prestasi yang calon mahasiswa itu dapatkan semasa sekolah. Prestasi yang dilihat dapat termasuk prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Dalam penilaiannya, kampus juga akan mempertimbangkan akreditasi dari sekolah yang bersangkutan. Jika dulunya alokasi mahasiswa yang dapat masuk ke dalam suatu perguruan tinggi negeri menggunakan jalur SNMPTN ini cukup besar, maka saat ini alokasi tersebut semakin diperkecil. Jumlah mahasiswa baru yang diterima menggunakan jalur SNMPTN kini hanya sekitar 20% saja. Sementara untuk program studi yang bisa dipilih adalah 2 program studi dalam 1 PTN ataupun 2 PTN. Penilaian penerimaan didasarkan kepada urutan dari pemilihan program studi dan PTN. Artinya, jika kamu memilih PTN A dengan program studi A, maka artinya kamu memprioritaskan A untuk dipilih. Sebaliknya, nomor kedua adalah pilihan kedua kamu. Patut diingat bahwa terkadang PTN tidak hanya mempertimbangkan faktor nilai saja dalam menentukan diterima atau tidaknya kamu di jurusan tersebut. Hal ini dikarenakan prioritas kamu dalam memilih suatu program studi akan mempengaruhi mau atau tidaknya PTN menerima kamu jika kamu memilih PTN tersebut di nomor 2. Karena itu, banyak orang yang menyarankan untuk meletakkan nomor 1 dengan PTN terbaik dalam negeri, sementara selanjutnya adalah PTN di bawahnya. Hal ini dikarenakan PTN terbaik dalam negeri hampir nggak mungkin mau menerima calon mahasiswa yang menempatkan universitasnya di nomor kedua pilihan. Dan yang kedua, jalur SBMPTN. Seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN merupakan salah satu jalur masuk ke perguruan tinggi negeri yang memang banyak diincar oleh calon mahasiswa. Meski jalur ini nggak senyaman jalur melalui SNMPTN, namun jalur SBMPTN bisa dibilang merupakan jalur kedua yang lebih nyaman untuk masuk ke suatu perguruan tinggi negeri. Proses seleksi melalui SBMPTN berbeda dengan SNMPTN, di mana para calon mahasiswa harus mengikuti serangkaian ujian untuk bisa lolos masuk ke suatu perguruan tinggi. Jika dulunya jumlah alokasi mahasiswa yang diterima melalui jalur SBMPTN di bawah dari jalur SNMPTN, maka saat ini alokasinya bahkan menjadi lebih besar, yaitu sekitar 40%. Karena alokasi penerimaan calon mahasiswa melalui SBMPTN lebih besar,
Setiap calon mahasiswa, meskipun sudah mendaftar SNMPTN, akan lebih baik jika mempersiapkan diri untuk SBMPTN. Saat ini, model ujian SBMPTN menggunakan sistem berbasis komputer dengan nama UTBK atau ujian tulis berbasis komputer. Materi utama yang diujikan dalam SBMPTN bisa dibagi ke dalam dua jenis terbesar, yaitu TKA atau tes kompetensi akademik dan TPS, tes potensi skolastik. Untuk materi yang diujikan dalam TKA meliputi materi rumpun teknologi dan juga sains, khusus yang mengambil program studi rumpun saintek, dan juga materi sosial humaniora untuk mereka yang mengambil program studi sosum. Untuk materi TPS sendiri meliputi kemampuan umum seperti kemampuan kognitif dan penalaran peserta. Materi TPS baik untuk yang mengambil rumpun sosum dan saintek memiliki soal yang sama. Model pendaftaran ke perguruan tinggi negeri melalui jalur UTBK adalah dengan mendaftar pelaksanaan ujian ini secara serentak. Proses penyelenggaraan ujian dilaksanakan oleh panitia pusat. Selanjutnya, peserta akan mengikuti ujian dan menggunakan hasil ujiannya untuk mendaftar langsung ke PTN yang diinginkan. Kesempatan setiap peserta untuk ikut UTBK hanya 1 kali. Selanjutnya, jalur SNMPN. Jalur SNMPN atau Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri digunakan bagi kamu yang pengen daftar di Politeknik untuk program studi D3. Jalur masuk ini bisa dibilang termasuk ke dalam jalur masuk undangan dan dilaksanakan secara serentak. Karena masuk ke dalam jalur undangan, para peserta juga tidak diharuskan untuk mengikuti tes tertulis dan hanya diseleksi menggunakan nilai rapor masing-masing peserta serta prestasinya. Dan yang terakhir, jalur masuk perguruan tinggi kedinasan. Selain jalur masuk ke perguruan tinggi negeri, ada pula jalur masuk ke perguruan tinggi kedinasan atau PTK yang diselenggarakan khusus oleh lembaga tersebut. Patut diketahui bahwa seleksi untuk masuk ke PTK ini juga cukup ketat, mengingat banyak calon mahasiswa baru yang mengincar pendidikan kedinasan. Banyak hal yang membuat para calon mahasiswa mengincar pendidikan tinggi kedinasan, seperti masa depan yang terjamin dan juga uang kuliah yang gratis. Bahkan di beberapa perguruan tinggi kedinasan memberlakukan uang saku bagi mahasiswa. Setelah lulus, umumnya mahasiswa akan langsung diterima di dinas pemerintah dan menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat ya buat teman-teman semua, dan terutama buat kamu yang pengen masuk perguruan tinggi. Semangat, sampai jumpa di episode selanjutnya.